I have no one. Ketika saya berangkat ke Bali, saudara, saya terinspirasi seorang Yonatan. Banyak orang kenal sekarang Timotius Arifin, tapi tidak ada seorang pun kenal dengan Chang Tohang. Berapa banyak saudara pernah mendengar hamba Tuhan namanya Chang Tohang? Angkat tangan. No one of you. Tapi dialah saudaraku, pahlawan gagah perkasa itu. Ketika saudaraku dia berada di Cina, di sebuah sekolah Alkitab. Dan dia membaca, zaman dulu belum ada internet. Ada satu suku yang tidak ada satupun Kristen, itu suku Bali. Dia ninggalkan Cina, tidak kenal siapa-siapa, dia pergi ke Pulau Lombok. Di Lombok ada komunitas Bali, dia belajar bahasa Bali di sana. Dan dia nyebrang ke Pulau Bali untuk ngabarkan Injil. Dia diludai, dikata-katain, dipukulin, saudara. Tidak ada orang bertobat, saudara. Sampai satu hari, pembantunya, saya lupa namanya, Niluh Sapa gitu, bertobat, saudara. Suku Sudra. Liwat dia bertobat, saudara. Saat itu ada seorang pemimpin Bali yang marah sekali pada dia. Dan dia diundang untuk diracuni. Diberikan teh, dikasih racun. Encik Chang Tohang ini saudara, dia percaya bahwa dia rasa ini sesuatu tidak benar. Tapi Tuhan berjanji, kamu akan minum racun maut. Dan itu tidak akan mencelakakan kau. Dia berdoa dalam nama Yesus, dia minum. Waduh, pemimpin bisa nunggu. Badannya tinggi, gede. Orang sana kan gede besar, saudara. Ya, kumis baik perewok begitu. Tidak mati. Bahkan ceknya minta lagi Pak tehnya. Saya mau beritahu saudara, kalau itu mungkin saya tambahin sedikit. Tapi di buku itu, pemimpin itu bertobat. Liwat dia bertobat, saudara. Itulah orang-orang Kristen pertama dibaptis oleh Chang Tohang di sungai, saudara. Dan mulailah terjadi penganiayaan. Tapi orang ini pantang mundur. Ketika ada yang meninggal, wah, tidak boleh dikubur. Tanah ini miliknya dewa. Dewa Betara, bukan miliknya kamu. Mereka tidak kurang akal, saudara. Ya, yang meninggal mayatnya digantung di pohon. Mereka tinggal di desa sini, di sana mereka dikeluarkan dari desa tuh, anginnya ke arah desa sana. Nah itu satu desa bau mayat semua. Mereka mabuk, muntah-muntah, saudara. Ya sudah kubur, wong gendeng dikubur, saudara. Tapi dikubur, digali lagi. Dimutilasi, saudara. Chang Tohang memungut potongan daging yang busuk itu. Dikuburnya di dalam hutan. Saya bilang, Tuhan, ini Jonathan. Dia menginspirasikan saya untuk berangkat ke Pulau Bali. Saya tinggalkan kota Surabaya. Saya berterima kasih pada rekan saya Budi Santoso yang memberikan saya buku kecil itu. Riwayat penginjilan di Bali. Sampai hari ini saya lagi cari fotonya Chang Tohang. Mau tak pasang di kantor saya, saudara. Oh, sebab saya pernah lihat fotonya. Orangnya enggak ganteng, saudara. Saya pikir kalau ganteng dipakai Tuhan, oh biasa saja, biasa sasa. Hamba-hamba Tuhan yang hebat, John Sung, malah potongan rambutnya aneh, saudaraku. Saudara mungkin orang biasa, tapi yang penting punya Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Akan ada David yang terinspirasi oleh saudara. Saudara tidak bisa memisahkan Daud dan Goliat dengan kisah daripada Jonathan ini. Dia merangkak naik dengan sikut dan lututnya. Coba raba sebentar lutut saudara. Kalau mulus, tidak heran saudara selalu kalah. Ketika saudara mengambil sikap seperti itu, kau akan mengalami kemenangan. Yang terakhir, the power of blessing. So tahu, the power of the covenant, saya mau tambahkan satu lagi. Ketika dia membunuh 20 pasukan pengawal itu, terjadi kegemparan luar biasa di kemah orang Filistin. Dan terjadi gempa bumi yang sangat hebat, 1 Samuel 14 saudaraku. Terjadi gempa bumi, keributan yang luar biasa saudaraku. Di dalam ayat ke-15, timbul kegentaran.
Kenapa? Baca Ulangan 2 ayat 25. Tuhan berkata, aku mau perjanjian dengan engkau. Bangsa ini akan kubuat takut dan gentar kepadamu. Di Bali saya mengalami tantangan. Ada orang cari perkara dengan saya. Tapi saya pegang firman Tuhan ini. Coba Ulangan 2:25. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Amin. Gemetar, meredak ketemu dengan kamu. Itu janji Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji seekor anjing pun tidak boleh menggonggong kepada bangsa Israel. Kalau saya difitnah orang, saya sebutkan begini. Jangankan kamu, seekor anjing pun tidak boleh menggonggong pada orang Israel. Ada orang berkata, kalau anjing menggonggong biarlah kafilah berlalu. Mbok, enggak mau saya saudaraku. Saya bilang, kamu tidak boleh menggonggong. Kita punya kuasa. Yang terakhir, the power of blessing. Gemetar itu begitu luar biasa kalau saudara baca 1 Samuel 14. Mereka saling membunuh ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul seluruh rakyat bersama dengan mereka sampai ke tempat pertempuran. Tampak setiap orang menikam temannya dengan padang. Suatu huru hara yang sangat besar. Karena itu betul istri saya. Dia berkata begini, bubar, berantakan. Boleh lagi tambah sayang, kacau balau. Gitu saudara. Amin saudaraku. Saudara diberi kuasa di mulut saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang terakhir. The power of blessing. Kuasa berkat Tuhan. Ayat 27. Dalam 1 Samuel pembacaan berikutnya pasal 14. Saul membuat satu perintah yang bodoh sekali. Orang dalam keadaan perang suruh puasa. Puasa perang zaman dulu semata-mata mengandalkan fisik. Disuruh puasa saudaraku. Ya semaput kan. Bahkan ceritanya sampai mereka ketika menjara itu, mereka makan daging tanpa dimasak. Nah saudara, di dalam ayat 27 ini dikatakan, Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Baca Mazmur 19 ayat 9, ayat sungguh terakhir. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata apa? Bercahaya. Ibu-ibu mau matanya bercahaya? Gampang. Penuh firman Tuhan. Amin. Kapan itu saya pernah ketemu seorang ibu. Saya jadi merinding. Kenapa? Matanya hijau, saudara. Loh Indonesia kok matanya hijau? Catwoman, saudaraku. Wanita kekucing-kucingan. Tapi firman Tuhan berkata titah Tuhan itu tepat. Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Ketika dia ngambil madu murni gambaran daripada semua berkat Tuhan. Matanya bercahaya. Siapa yang matanya bercahaya? Yang punya pengharapan. Kalau saya ketemu orang matanya redup itu. Ya, orang boleh cantik kalau matanya redup jadi jelek saudara. Lia dan Rachel. Dua-duanya cantik cuma beda matanya. Yang satunya, Lea itu namanya 5 watt. 5 watt saudaraku. Yang satu 1000 watt, satunya 5 watt. 5 watt. Saudara, matanya sendu. Coba lihat kiri kanan saudara bagaimana sinar matanya. Amin. Kalau matanya bersinar-sinar, ada pengharapan di hatinya. Bahwa tahun ini adalah the year of the sudden fulfillment. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan telah memberikan kemenangan. Tuhan telah memberikan kesembuhan. Dan Tuhan telah memberikan segala berkat rohani dalam sorga. Hari ini renungkan perkataan telah. Mari kita berdoa. Firman-Mu ajaib. Firman-Mu berkuasa. Reach your victory.
Tinggalkan the thorny place. Raihlah kemenanganmu. Jangkaulah kemenanganmu. Tuhan membiarkan raksasa di tanah perjanjian. Kalau kemenangan kepada tuyul biasa. Tapi kemenangan pada mbahnya tuyul membawa kemenangan. Bahkan tuyul tidak ada. Kalau Daud mengalahkan unyil, mana ada kemuliaan. Tapi dia sengaja Tuhan memberikan Goliat dalam hidup saudara. Kelihatannya utangnya begitu banyak. Kelihatan masalahnya begitu besar. Remember you have the power of the covenant. Nanti ketika menerima roti dan anggur, saudara sadar, saudara punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara mengalami sunat hati. Ingat the power of agreement. Kalau ada yang berselisih dengan pasangannya, bertobat hari ini. There's power in agreement. The power of faith. The power of the spoken word. Hallelujah.